Oke, lanjut dari front ke sini kita akan lihat satu lokasi yang menarik lagi. Nah, ini dia nih Bro JB. Nah, tadi ini juga dekat Marienplatz kan? Betul, ya tidak jauh lah, jalan kaki sekitar 10 menitan ya. Jadi Hofbrauhaus kalau nyari agak susah, tulis saja ketika Hard Rock Cafe, yaitu persis di seberang Hard Rock Cafe dari Munich ya. Hofbrauhaus, segala sesuatu yang namanya ada Hofnya, itu artinya yang dulu punya kerajaan. Ya. Jadi kerajaan Wittelsbach ya. Jadi ini Hofbrauhaus ya. Dan ini merupakan sebuah gedung yang apa namanya gedung minum yang tempat bir ya, karena kerajaan juga mempunyai brewery ya. Nanti kalau kita masuk ke sesi kuliner, kita akan cerita lebih jauh mengenai bir di daerah Bavaria ini ya. Dan ini juga tempat gedung yang sangat bersejarah ya, gedung tua ya, di mana juga dulu tahun 1920 Hitler ya sering berpidato di dalam sini ya. Jadi memang biasanya kalau tamu-tamu kalau datang biasanya kita ajak makan ke sini ya. Nakana, dan mereka punya makanan yang khusus yaitu pork knuckle dan juga sosis putih. Ya itu nanti mungkin masuk ke bagian kuliner ya Bro. Aduh. Dan itu non halal dua-duanya. Kita Marienplatz lagi ya. Kulinernya Marienplatz itu nyampe Hofbrauhaus ini harus dikunjungin karena memang birnya khusus nih. Tadi dibilang Bro JB ini khusus buat keluarga kerajaan loh. Ya kan? Oke. Bro, Mas Ferry bisa menambahkan mengenai Hofbrauhaus? Ini saya tambahkan sedikit. Silakan. Ya, Hofbrauhaus München ini tipikal sekali Bavaria. Jadi kalau malam itu ada seperti live show dan kadang ada nari-nari pakai baju Bavaria seperti di Oktoberfest seperti itu. Dan ini yang bikin terkenal dulu itu pubnya si Raja Maximilian, keluarga kerajaan. Ini mereka semua pada di situ sampai Mozart, sampai istrinya Raja Austria itu pun Sisi namanya, itu pubnya di sini juga. Semua nongkrongnya di sini. Jadi kalau datang ke sini, ya guys. Ya, kalau datang ke sini dan minum bir di sini atau makan di sini, air putih juga ada, Coca-Cola, soft drink juga ada ya. Ya, jadi benar-benar merasakan di Bayern gitu. Dan jangan khawatir juga buat orang yang tidak makan daging pork dan babi. Di situ juga mereka juga sekarang sudah menjual halbes handel, jadi ayam grill. Wih, ada ayam grill juga. Nah, Sobat Kota, bayangin 3 narasumber sini sudah rekomendasi tempat ini. Berarti memang tempat ini harus dikunjungin. Mantap. Nah, dari sini juga biasanya orang suka cukup unik juga ada virtual market. Wah, ini pasar nih. Ini pasar di Jakarta, pasar di Indonesia apa kurang menarik dibanding sama pasar di Jerman kah? Atau gimana Bro JB? Biasa suka bawa grup orang Indonesia kalau nyampe ke Jerman, pasar ini apa menarik Bro? Ya, Bro Enok, kebetulan nih ya Sobat Kota juga ya, tamu-tamu saya kebanyakan tamu-tamu private ya. Dan banyak sekali yang suka sekali yang ke Arab, ke bagian pasar. Kenapa suka sekali pasar? Karena mereka kalau nggak cari kuliner atau juga membeli seperti contohnya tanaman-tanaman ya, kita bibit dari rose dan sebagainya, ini ada di sini semuanya. Jadi virtual market ya, ini memang merupakan pasar harian ya, jadi istilahnya bukan setiap hari dia buka ya, tapi hari tertentu, Sabtu dia pasti buka biasanya, Minggu tutup ya, sekali lagi Minggu tutup ya. Dan dia menjual macam-macam, jadi barang-barang, ada barang kelontong, ada sayur mayur, ada buah-buah ya, dan juga kalau nanti mulai 25 November kecuali tahun ini ya, itu juga dibuat gubuk-gubuk Natal untuk menjual menjadi pasar Natal. Menarik ya, memang ini ada pasar kaget ya. Betul, pasar ini bersih. Ya, bukan pasar kaget, semua pasar retailnya. Mas Ferry silakan. Ya, mungkin perlu ketahuan juga di situ juga ada beberapa warung yang menjual handmade produk dari daerah Bavarian. Jadi buat seorang yang cari cenderamata souvenir yang lain daripada dijual di toko souvenir bisa ditemukan di Victualian Mart ini. Wah,
Jadi di sini ternyata nggak cuma bisa cari buah-buahan, kalau kita bisa explore lagi, kita bisa ketemu handmade model Bavarian loh. Wah, ini memang harus dikunjungin kalau gitu. Nah, sobat juga brand-brand Jerman yang ternama di dunia. Kita tahu bahwa Jerman itu mengeluarkan berbagai macam produk yang sampai sekarang hampir di dunia itu bisa gunakan loh. Pakai Adidas, Aspirin, Nivea, semua tahu. Bahkan Leica ini kamera mahal yang harga kamera kecilnya bisa ratusan juta. Nah, itu salah satu contoh Jerman itu memang mengeluarkan produk-produk terbaik di dunia. Ya, nggak cuma itu, ternyata di sini ada Adidas Factory Outlet karena memang sudah mendunia. Jadi nih Jerman ini hampir keluarin outlet khusus Adidas ya. Ya, saya tambahkan ya. Ini Herzogenaurach. Ini tempat kota kecil seperti desa. Pertama kali Adidas ini lahir di kota ini. Dulu Adidas itu yang punya itu keluarga Dassler. Jadi yang pegang 2 orang anaknya, namanya Rudolf Dassler dan Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Yang mana berdua itu sering tidak cocok. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua pecah menjadi 2. Si Adi itu Adolf, kita panggil Adi, Oke, namanya jadi ini Adi. dari nama Adi ya? Ya, Oke. Adi itu dari nama Adi Dassler. Jadi keluarga Dassler. Oke, Adi Dassler, guys. Iya. Jadi kalau teman-teman sobat kota yang pengen tahu Adidas itu Adi Dassler, di sini ada outlet khusus Adidas. Walaupun kota kecil kita bisa kunjungin di Adidas Factory Outlet ini ya. Iya, saya Mantap, tambahin sis. lagi. Oke. Saya tambahin lagi. Dari Di sini outlet kita- ini, di outlet itu Oke, murah kita- sekali, ada 10 euro. Sepatu 10 euro juga ada. Kalau ketemu bisa 5 euro juga Oke, ada. jadi namanya outlet. Jadi pas ya Ya. kalau yang suka memang belanja, ada promo-promo khusus, bahkan 10 euro pun ada ya. Oke, Ya. tadi kita lihat di sini ada merek-merek mobil asal Jerman juga. Ada Porsche ya. Ada VW, ini juga brand-brand Jerman yang memang terkenal di dunia nih. Tapi saya juga tahu bahwa sekitar Munich ini ada museumnya juga tentang BMW ya. Betul. Wah, kan ada BMW museumnya nih. Bro JB, ini biasa kalau Indonesia suka banget nih nyampe ke sini nih. Ya bro ya? Iya, memang BMW Museum ini kalau kita datang ke sana kita akan melihat ya produksi dari perusahaan BMW yang dulunya merupakan sebuah perusahaan pembuat sepeda motor dan helikopter. Ya, jadi mereka belum membuat mobil ya. Sekitar hampir 100 tahun yang lalu ya, baru belakangan mereka membuat mobil ya, dan kita bisa melihat semua merek mobilnya dia atau mobil yang diproduksi dari zaman dulu ya. Ini bentuknya yang sebelah kanan ini yang seperti silinder kepotong itu ya. Jadi kita akan masuk ke dalam, bayarnya kalau nggak salah 15 euro ya. Hari Senin tutup ya. Dan kita akan turun beberapa lantai ke bawah. Ya. Itu aja mengenai BMW Museum. Sebelah kanannya Jadi itu tempat dari showroom mobil. Ya betul. Tentang sejarahnya dari perkembangan dari perusahaan BMW. Ya. Jadi Dan sebelah kanannya itu zaman sekarang ada di sini nih ya. Betul. Wah, dan sebelah kanannya itu tempat dari sini, guys. Betul. Ya, saya tambahkan sedikit yang sebelah kanan tadi itu ada tempat showroom dari mobil BMW. Jadi kalau sobat kota mau pesen mobil BMW ya dan ambil bisa di situ. Ya, jadi pas showroomnya itu yang isinya mobil-mobil BMW zaman sekarang dan juga seperti mobil-mobil lain kepunyaan BMW seperti kalau nggak salah Mini ya, Mini Cooper juga ada ya, dan juga ada shop-nya di situ. Ya, oke. Itu gratis masuknya dan ada WC juga bersih. Paling penting tuh. Kan informasinya. Betul. Iya. Oke, dari BMW Museum kita akan lihat lagi yang lain. Saya tambahkan sedikit ya. BMW Museum. Nah, ini posisinya udah bukan di Munich ya? Ya, ini ada di Stuttgart. Iya, di Stuttgart. Iya, ada di Stuttgart. Di sini Mercedes Museum ini dari Mercedes pertama kali diproduksi sampai Mercedes-Benz yang in the future. Jadi in the future itu nanti ada mobil E-mobil, memang E-mobil sekarang sudah diproduksi. Nanti yang terakhir ada mobil lagi yang isinya air. Jadi bukan bensin tapi air, bukan elektrik lagi tapi air. Nah,
di sini Mercedes-Benz ini kan kita bilang Mercedes-Benz. Mercedes ini nama anaknya, nama putrinya, dan punya Mercedes ini namanya Daimler, dan Benz ini ongkelnya. Jadi dulu pertama kali waktu dulu Jerman mengalami krisis, itu sempat Mercedes ini memproduksi sepeda. Seperti sekarang aja, sekarang lagi in sepeda ya, gitu. Oke, jadi di sini Mercedes-Benz ini memang dari contoh bahwa museum ini seperti dia bisa visioner, kita bisa lihat bahkan sampai model zaman nanti. Wih, keren banget. Jadi BMW ada, Mercedes-Benz ada, sampai museumnya lengkap. Nah, kita lanjut tadi ada di Romantic Road. Ini perjalanan Romantic Road. Kenapa nih Bro JB suka bawa orang private? Kalau Romantic Road ini apakah sering terjadi pernikahan di sini atau apa nih Romantic Road? Jauh nggak untuk nyampe sini Bro JB? Dan apakah Instagramable untuk difoto di sini? Dan apakah worth it untuk nyampe sini? Ya, Sobat Kota, ini pasti ini salah satu tempat yang bukan tempat ya, tapi beberapa kota yang sangat Instagramable ya. Jadi Romantic Road ini merupakan sebuah kita bilang jalan ya, jadi tour rute perjalanan yang dibuat di tahun 50-an ya, setelah zaman sudah istilahnya sudah merdeka dan mulai memperbaiki diri sejak dari Perang Dunia Kedua ya, dari tahun 50-an, dan mereka jalan itu sekitar 363 km ya, kita tahu ada 20-an kota ya, mulai dari sebelah atas sebelah utara ya, kota Wurzburg ya, lewat terus beberapa kota yang di dalam wall ya, jadi kota yang masih di dalam tembok ya, ada 3 kota, Rothenburg, ada Dinkelsburg, ada Nordlingen, dan juga berakhir di Castle Neuschwanstein dan kota Fulsen. Oh, ya, jadi ini jadi sangat recommended sekali. Betul. Ya, perjalanan ini sangat recommended sekali ya. Ke tadi Kastil Neuschwanstein ya. Ya, betul. Ya. Berarti slide abis ini saya udah tebak nih. Dan juga yang paling terkenal dari Romantic, betul, paling terkenal dari Romantic Road ini adalah kota Rothenburg ya, Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg di Sungai Tauber. Nah, ini kita lihat ya, Sobat Kota, yang di foto sebelah kiri ini ada rumah Plonline ya, dan artinya itu liter square, jadi tempat alun-alun kecil ya. Di belakangnya ada tower 2 sebelah kiri dan sebelah kanan itu 2 tower ya. Dan ini mungkin merupakan salah satu most photo spot in Germany ya. Jadi ada pepatah, Sobat Kota, jika Sobat Kota belum pergi ke Rothenburg dan belum pernah foto di Plonline, maka Sobat Kota belum ke Jerman. Ya. Wah. Jadi memang ini harus ke sana ya. Dan satu kota itu sendiri juga patut dikunjungi ya, karena ada beberapa tempat lainnya, ada Town Hall Square yang cukup indah, dan juga ada Christmas Museum ya. Itu jadi museum dari Natal ya, di mana ada patung, di dalamnya ada patung Sinterklas, ada tahu saya beberapa 500 kalau nggak salah. Dan juga ada 80.000 jenis dari lilin candle. Ya, ini keren sekali nih kota Rothenburg. Ya. Jadi kota tua dan ada spot Instagram yang memang harus dikunjungi juga nih guys. Nah, dari sini kita akan jalan sedikit lagi di City Hall of Bamberg. Wah, City Hall of Bamberg. Kalau orang Indonesia kalau baca sekelibet nih bisa dibilang City Baper nih. Dan jangan salah guys. City Hall of Bamberg. Mas Ferry yang bisa bantu jelasin, Bro Eno? Mas Ferry mungkin bisa cerita nih kota apa ini di sini? Wah, kalau kota Bamberg memang agak jauhan dari Rothenburg juga, tapi masih di rute Romantic Road, sudah jelas. Bamberg itu kota tua juga salah satunya, dan City Hall-nya ini memang lokasinya paling bagus di situ, karena itu yang bikin terkenal kota Bamberg. Jadi spot-spot bikin fotonya juga bagusnya di pinggir sungai ini, jadi ada jembatan yang mengasih view-nya tidak bisa dilupakan kalau bikin foto di situ. Apalagi kalau berduaan. Waduh, ini udah memorable kalau udah berduaan di sini, udah ketemu lighting begini, suasananya sudah sore menjelang malam, wah romantis banget. Apalagi kalau ada salju tuh. Hah? Apalagi kalau ada salju, tambah lagi. Aduh, dingin ya, pegangan tangan mesti biar tambah hangat. Cah, ya guys.
Oke, Silakanlah. nah ini dia Kastil Neuschwanstein. Nah, mungkin Bro Ferry tadi pas lagi lanjutin di sini, Kastil Neuschwanstein ini apakah kastil terbaik yang ada di Jerman? Nah, Kastil Neuschwanstein lokasinya di selatan Jerman, negara wilayah Bavaria juga. Itulah tempat tinggalnya Raja Ludwig II yang yang kematiannya tidak jelas. Neuschwanstein itu paling worth it sekali untuk dikunjungi karena istananya itu lokasinya sendiri itu di dalam hutan dan jalan ke sananya pun berpengaruh sekali untuk kita. Jadi kita bisa merasakan kita tuh memasuki abad yang dulu. Sebagai yang jangan sampai lupa itu kalau menjalani ke sana dari Munich itu lumayan jauh jaraknya, dan dari sana bisa naik kereta api, naik bis atau naik kendaraan pribadi. Tapi sampai sana pun kita tuh tidak bisa langsung sampai depan pintu ya. Jadi nggak bisa langsung nih. Iya. Jadi yang penting tuh, tapi enaknya kita bisa nikmatin supaya sesuai dengan lokasi dan kondisi. Kita lewatin hutannya bisa naik delman. Itu saya sarankan sekali kalau udah sampai sana jangan atau jalan kaki ya, naik delman atau jalan kaki, tapi jangan naik bus atau naik apa. Itu soalnya betul-betul menikmatin pelan-pelan, menikmatin suasana kiri kanannya sampai kita tuh dibuka dengan beberapa pohon yang sebelumnya ketutup dan melihat langsung istananya ini. Yang waduh, jadi pelan-pelan menuju istananya ya. Waduh, yeah. By the way ini seingat saya nih nyampe situ parkir bus ya. Kalau kita pakai bus ini ya pariwisata parkir bus, untuk nyampe ke atas pun dia harus punya 3 jalan ya bus. Ada bus umum dia, jalan kaki ataupun kereta kuda yang tadi ya. Betul. Wih, jadi memang khusus untuk nyampe ke atas aja nggak sembarangan loh guys. Yeah. Ini memang sangat spesial. Tidak harus khawatir juga kalau misalnya kita jalan kaki, menggunakan jalan kaki, saya sarankan sih untuk pulangnya bisa jalan kaki. Dan dalam jalan kaki di perjalanan itu kita bisa melewati beberapa tempat restoran, warung-warung kecil, jadi bisa menikmatin kulinernya juga yang dari daerah Bavaria itu. Ada satu restoran yang menyiapkan tempat duduknya, bisa dinikmatin setiap musim sebetulnya, dan bisa menikmatin view-nya dari tempat restoran itu. Mantep nih. Bro JP kalau biasa bawa orang Indonesia nih bro. Ya, Bro JP kalau biasa bawa orang Indonesia, tipsnya apa nih untuk ketika nyampe di sini? Ini karena kastil ini sangat spesial. Kastil ini ya terus terang ya memang indah sekali dan sangat modern ya. Rencana dulu bikin 200 kamar, tapi yang jadi hanya 6 kamar. Ya. Karena waktu itu pemerintahan Bavaria duitnya bangkrut, ya duitnya habis untuk pembangunan ini. Dan jika sobat kota mau ke sana, ya ini harus diingat kalau dari jam beli tiket, ya harus ada spare waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Kenapa? Karena kita harus ke atas itu, naik ke atas. Kalau kita mau naik bus itu juga harus ngantri, mau naik kereta kuda naik ke atas 6 euro turun 3 euro ya, dan juga apalagi kalau winter kalau di mana bus tidak beroperasi itu juga harus ngantri. Kalau jalan kaki saya tidak sarankan, kita diamuk sama tamu ya, kita bukan orang dari Chinese mainland, China mainland yang biasa jalan kaki ke atas itu dari setengah jam ke atas. Dan juga kalau naik bus keuntungannya itu sampai di atas kita akan bisa foto dari Marian Bridge ya. Jadi memang tempat yang instagramable itu kalau kita foto dari Marian Bridge ya, itu kalau dekat pemerintahan bus ya. Dan setelah itu kita di tengah jalan, kalau dari Marian Bridge kita ke arah Castle Marian itu kita masih jalan kaki 20 menit lagi sedikit ya, 20 menit. Dan kita di tengah akan foto lagi. Jadi ada foto spot di mana kita foto Castle Neuschwanstein dari bawah, dari arah bawah ke atas, dan juga di sebelah kiri itu ada Hohenschwangau ini, castle dari bapaknya di kedua. Ya. Dan yang terakhir yaitu masuk ada time slotnya ya 5 menit ya, jadi kalau enggak hangus. Yang kedua tidak boleh foto dan tidak boleh video di atas ya. Dan jika orang yang punya problem kaki jangan naik ke atas karena itu naik tangga banyak sekali.
Buenos silakan. Wah, itu tipsnya ya, Tapi buat bro. kursi roda juga ada ini kok, ada kemungkinan sekarang. Jadi ada pintu khusus buat yang bawa kursi roda atau tidak bisa jalan kaki itu bisa menggunakan lift. Wih, Ya, berarti ada betul, tips betul. baru. Ada pemandunya betul. Tapi Ya. agak ribet susah menurut saya. Tetap ribet itu. Tetap harus, kalau misalkan yang benar-benar pengen banget gitu ya, tetap ada cara untuk menuju ke atas gitu ya. Nah, ini jadi kastil yang tambahkan sangat sedikit menarik nih. ya guys. Nah, ini bahkan saya nih tahun lalu 3 kali ke tempat ini nggak pernah bosen. Jadi sobat kota harus pergi ke sana. Nah, di sini ada satu pemandangan indah selain dari kastil yang tadi, kastil Neuschwanstein yang jadi paling idola ya di kawasan Jerman ini, ada Zugspitze. Nah, ini mungkin Bro Ferry bisa cerita, Zugspitze ini lokasinya jauh dari Munich atau enggak? Apakah memang ini salju abadi atau nyampe ke atas ini sulit atau mudah gini nih, Bro? Sampai ke sana, seperti saya bilang dari awal kan infrastruktur Jerman lumayan bagus ya, lengkap. Sampai ke pergunungan pun aksesnya oke sebetulnya. Jadi tidak usah khawatir. Yang harus diketahui itu Zugspitze itu gunung tertinggi di Jerman. Dan puncaknya yang paling penting itu dibagi dua antara Austria sama Jerman. Dan paling uniknya tuh untuk bikin foto kalau udah kita sampai di atas itu perbatasan dua negara itu bersebelahan, jadi hampirlah cuma 2 meter berbeda tempatnya, jadi bisa bikin foto memegang 2 negara kasarnya. Ya, tanpa harus pakai visa pindah-pindah. Bercanda ya, Bro. Tapi emang betul, kalau punya visa Schengen sampai Eropa kemana-mana kan bisa bebas. Jadi Austria gampang gitu. Oke, ini ada Mittenwald. Ini lokasinya deket situ juga atau memang masih agak jauh juga nih? Ini kota-kota ini salah satu pilihan-pilihan kota kalau kita udah kunjungin Berlin dan Munich ya. Mittenwald ini apa nih? Mungkin Bro Ferry bisa. Ya, Bro Iya, JP Bro silakan. JP. Ya, ini memang salah satu tempat dari yang paling instagramable di Bavaria ya. Menurut saya dengan selain juga Rothenburg ya, dan ini agak daerah dari Garmisch ya, Zugspitze, Garmisch, Oberammergau, Mittenwald ya. Ini semua daerah-daerah di sebelah selatan atau di tenggara dari Munich ya. Dan ini persis kalau kota Mittenwald ini juga border ke Austria. Ya, salah satu kota kecil penduduk hanya 7 ribuannya, tetapi yang indah sekali adalah pusat kotanya itu penuh dengan bangunan-bangunan dengan fresko, ya, fresko painting. Jadi painting-painting di wall. Ya, ini salah satu kota yang bagus sekali, indah sekali dan patut kunjungi. Recommended sekali. Wah, recommended. Ini kota-kota yang dikunjungi. Nah, fresko itu mungkin sobat kota banyak yang nggak tahu. Itu lukisan-lukisan gitu ya, atau tempelan-tempelan gitu ya, Bro? Ya, itu namanya mural ya. Jadi mural kalau bahasa Indonesianya, dan itu mereka fresko itu merupakan sebuah teknik khusus ya. Jadi teknik khusus dia menggambar bukan waktu temboknya itu sudah kering, tetapi temboknya masih basah. Jadi masih basah dia lukis, dan lukisan ini udah beberapa sudah ratusan tahun ya. Jadi karena teknik tersebut, teknik fresko tersebut yang membuat lukisan tersebut awet ya. Jadi kalau ke kota Garmisch-Partenkirchen di bawah, kalau kita naik ke kereta ke Zugspitze itu juga banyak lukisan fresko. Di Mittenwald, terus di Oberammergau ya, di mana untuk orang Katolik juga terkenal ya. Oke. Dan ini kota-kota kecil yang bisa kita kunjungin di luar dari Berlin dan Munich ya. Nah, ini Königse. Königse juga mungkin Bro Ferry sambil jalan nanti kita lihat kota yang berikutnya. Ya, Königse ini memang bagus sekali untuk jalan-jalan, nikmatin lokasi seperti tadi di Dresden ada Bastei, ya ini Königse juga bisa nikmatin danaunya. Kölsee itu artinya danau, bahasa Jerman. Königse itu raja, jadi dulu dibilang Königse memang tempat rekreasi orang-orang istana sebetulnya. Oke, mantap nih. Ya, ini saya tambahkan sedikit. Ya, Di gimana Königse sih? ini, ya kalau pakai boat ya, mereka itu di boat itu nanti si sopirnya boatnya itu akan mempraktekkan trompet, terus dia nyanyi, dan itu di tengah-tengahnya itu
akan menggema. Jadi suara trompet dan dia menyanyi itu kembali lagi ke kita. Itu yang interesting sekali. Jadi seperti entertainment ya di situ. Nah ini. Ada seperti show-nya dikit lah ya untuk Betul. kita ngerasain pakai perahu itu ya. Ya. Wow, Ya, betul, jadi ada betul. pengalaman naik Cantik perahu sekali. nggak cuma naik doang, ada gaya untuk ini ya trompetnya. Oke, Iya. Church of Ramsau, ini daerah mana nih? Ini mungkin saya bantu jelaskan ya, kita ke daerah Koniksi ya, Koniksi, daerah juga Ramsau ya, ini semua sudah di daerah perbatasan ke Austria juga, tapi lebih dekat ke arah Salzburg. Jadi sebelah utara dari daerah Garmisch tadi ya. Dan ini dekat pegunungan Watzmann, ini di belakangnya ada pegunungan Watzmann-nya, dan ini sebuah gereja yang merupakan mungkin gereja yang sudah foto oleh, saya lupa berapa puluh tahun ya, di Amerika terkenal ada presiden yang dulu pernah foto di sana. Jadi makanya gereja tersebut sering sekali direplika ya, di postcard dan sebagainya. Wah, ini Jadi gereja ini yang intinya selalu tidak ada di jauh postcard. dari ya sekitar 10 menit dari Koniksi ya, kalau naik mobil. Mantap, ini pemandangannya indah. Bayangin kalau kita ada di depan situ untuk foto. Oke, di sini ada Selin Pier, Bruggen. Nah, ini juga posisinya udah di ujung nih ya. Cuman ini kita dari selatan, Ya, sekarang ini Bruggen itu posisinya di utara ya. Supaya kebayang aja posisi regionnya di mana. Silakan Pak Mas Yan. Gimana Bro JP? Terus terang kalau Jerman ini yang merupakan satu negara yang underrated ya, tourism ya, karena memang negara Jerman tidak nge-push tourism seperti Perancis atau Swiss ya, tetapi banyak sekali tempat-tempat yang indah menurut saya ya. Jadi kalau yang ini di utara ya, Bruggen ya, kita tahu ada kota besar Hamburg, kota kedua terbesar di Jerman ya, itu juga patut dikunjungi, atau juga kota-kota lain ya, di sepanjang Sungai Rhine ya, yang di mana mereka juga dengan timber house-nya atau bangunan-bangunan yang tua sekali yang sangat indah dikunjungi. Mungkin untuk kongko wisata berikutnya ya, kita bisa ke daerah-daerah lain di Jerman lagi. Iya, harus. Jadi ini salah satu pilihan. Jadi kalau sobat kota yang udah jalan-jalan ke berbagai macam kota besar di Jerman, ini pilihannya nih. Aduh, gue pengen apa lagi ya? Itulah kenapa channel Kongko Wisata itu punya tagline Inspire Your Next Destination. Nah, dari sini, dari kota-kota yang sudah berikut ini, biasanya orang sobat kota itu mikir, kira-kira kulinernya apa nih? Orang Indonesia kan suka makanan, kira-kira cocok nggak makanan Jerman ya sama lidah orang Indonesia? Lanjut, nah ini biasanya suka perempuan, suka punya taste tersendiri nih kalau soal makanan atau minuman. Tadi singgung soal Hofbrauhaus, mungkin Sisdana, ini Jerman bir ini menarik sekali ya. Ya, kalau di Jerman itu memang orang minum bir itu seperti minum air ya. Memang udah kultur mereka itu minum bir. Itu setiap hari, biasa kalau malam jam 6 sore atau jam 7 malam itu mereka udah di depan TV, melihat TV, dan itu sambil minum bir. Sampai kalau mau ketemuan teman-teman di pub itu selalu juga minum bir gitu. Jadi memang bir ini jadi sudah jadi budayanya untuk orang-orang Jerman ya. Betul, kayak kita di Asia itu minumnya teh gitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Kalau kita bisa teh, dia ngebir bos gitu. Betul, ya. Iya. Bro JB, ini Oktoberfest, apakah memang Bro JB kalau bawa orang Indonesia ke Jerman ini harus bulan Oktober kah? Atau kita bisa bulan September nih Bro, jangan-jangan nih. Ya, Oktoberfest itu juga salah satu festival minum bir ya, dan dimulai selalu pertengahan bulan September dan berakhir selalu antara weekend tanggal 3 lah. Jadi 3 Oktober ya. 3 Oktober itu hari unifikasi dari Jerman ya. Jadi terkenal ada hubungannya dengan dulu raja pernikahan dari raja dari Bavaria 200 tahun yang lalu ya. Jadi pesta selama seminggu diperpanjang seminggu lagi dan akhirnya menjadi pesta tahunan di mana orang minum bir ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai bir ya. Tadi kalau di Bavaria itu mereka mempunyai bir yang agak lain
yang mempunyai campuran dengan gandum ya. Kalau di sini kita namanya white beer atau Weizen beer ya. Jadi kita tahu Paulaner, istilahnya Dinger dan sebagainya, ini apa namanya Hofbrauhaus juga ada ya. Nah itu bir-bir tersebut yang kebanyakan diproduksi di daerah Bavaria. Ya. Berbeda dengan Pilsner ya. Pilsner itu yang seperti Heineken atau bir bintang ya. Nah ini yang sebelah kiri ya, kita lihat yang di atas ya. Nah itu merupakan Weizen beer. Dan kalau tadi kita ke Kota Balik, yang sebentar sebelum saya lupa, itu sobat kota harus mencoba namanya smoke beer. Jadi bir yang dimana maltnya, gandumnya itu diasapin. Jadi rasa smoke-nya ada, dan itu merupakan pionir yang pertama di dunia ya, dan satu-satunya di Jerman. Sekarang ini di Amerika banyak yang mereka mencoba sistem begitu. Ya, oke, silakan Bro Eno. Ya, menarik sekali karena dari cerita dari Bro JB, bahkan bir itu bisa punya gaya untuk minumnya juga. Ternyata teman-teman sobat kota, nah ini pengetahuan informasi yang sangat penting tuh tadi tuh, bahwa Oktoberfest itu bukan berarti perginya di akhir Oktober loh, ya, karena festivalnya itu dimulai dari pertengahan September, jangan sampai salah waktu. Oke, dari kita cerita tentang bir ada bratwurst. Nah ini mungkin Sis Dana, bratwurst ini apakah sosis yang halal atau enggak nih Sis? Iya, sosis di Jerman ini terkenal sekali. Jadi ada macam-macam sosis. Yang tadi pertama kali kita bicarakan sosis di Berlin, dan sekarang bicara dengan sosis di Bavaria, di Bayern ya. Jadi setiap kota itu dia punya ciri khas sosis masing-masing dan rasanya lain-lain. Kebetulan memang saya tidak makan pork, jadinya saya makan sosisnya juga hanya chicken saja. Nah, ini di Bavaria ini spesial sekali, mereka itu makan sosis itu hampir setiap hari. Jadi seperti kalau ada sosis di Bavaria itu ada sosis daging sapi atau sosis putih. Nah, sosis putih itu dimakannya jangan lupa itu harus dikupas kulitnya, dan itu makannya pakai bretzel, kue yang ini nih bretzel namanya. Jadi memang pasangan ya, ya, cocoknya. bratwurst Betul. sama Terus bretzel sama ini bir. udah pasangan banget ya. Iya, makannya sama bir. Udah kayak Itu Romeo sama cocoknya Juliet seperti nih, itu. minumnya bir, wah paling pas dah. Iya, betul gitu. Nah, Ini itu dia memang sosis. kayak untuk bretzel ini dia udah memang rasanya tawar begitu kayak roti, atau dipakein gula lagi nih? Oh, ada yang pakai Enggak. gula tuh di belakang, udah kayak donat ya. Itu memang bretzel itu originalnya itu biasanya ya, originalnya itu asin sebetulnya ya. Tapi kalau ada yang bervariasi pakai coklat, pakai ini sudah bervariasi zaman modern sekarang. Tapi kalau aslinya itu yang asin pakai garam, garamnya itu gede-gede sekali gitu ya. Ya, itu memang makannya seperti itu. Dan Udah itu paling pas nih. paling Nah, ada digemari dengan Bienenstich anak-anak juga kecil. nih. Ini kue ulang tahun nih, Sis. Jangan-jangan ini kue ulang tahun atau apa nih? Ya, ini kue ini manis. Kalau di Jerman itu suka manis-manis ya, makanya orangnya gede-gede kan. Oh, Banyak. kirain Iya. Jerman suka manis-manis, makanya orangnya manis. Oh. Iya. Jadi ini kue ini dia ini pakai seperti apa ya, kacang, namanya Bienenstich ya. Dan ini rasanya manis. Biasanya orang Jerman ini makan-makan kue ini sore. Jadi jam 3 Oh, sore, temen jam sore, 4. temen ngeteh. Oh, bukan ngeteh ya. Betul. Temen ngebir juga sore ya. Nah, ngebir. Ya, itu Kue selera lapis. masing-masing ya. Nah, Ada ini juga. Baumkuchen, Nah, kue ini lapis nih. Ini Baumkuchen. Bro Ferry, Kalau kalau kita bilang biasanya Baumkuchen. kalau orang Indonesia nih, kalau kumpul-kumpul, kadang-kadang lebaran suka bagi-bagi kue lapis. Kalau orang Jerman bagi-bagi Baumkuchen ini, Bro Ferry, betul ya? Kalau udah sampai Berlin, memang salah satu kue yang harus dicobain itu kue lapis ini, Baumkuchen namanya. Dan yang bersejarah juga ada warung kopinya yang menjual Baumkuchen sudah lebih dari 100 tahun. Dan posisinya di dalam kota, jadi aksesnya juga tidak jauh, yang buat tidak pakai kendaraan juga ada stasiunnya langsung sebelah dari situ. Jadi 5 menit jalan, nyampe ke warung itu udah bisa nikmatin beberapa variasi Baumkuchen ini. Yang original memang tanpa apa-apa ya, rasa manis tetap, tapi tidak ada coklatnya, atau model sekarang ada variasi rasa buah-buahan juga, seperti stroberi. Jadi ini ada rasa manisnya juga ya? Manis sekali juga.
Pas Oh, untuk kopi pahit atau memang ya tetap juga beberapa kombinasinya bir memang. Bir memang nggak bisa dilepasin. By the way, ini bawang kucen ini bisa kita take away kalau kita bisa kita bawa pulang nggak kalau kita liburan ke sana? Apa ada Harus. expirednya cuma 1 hari gitu? Oh enggak itu harus. Sekarang mereka sudah kebiasaan sih, wisatawan beli souvenir kuliner juga kan. Jadi ada khusus untuk yang bisa dibawa ke tanah air juga. Wah. Jadi ada yang segar yang memang dibuka dan hanya bisa dikonsumsi di tempat langsung. Tetapi juga ada packagingnya dikhususkan untuk bisa tahan sampai 5 hari. Ini mirip jadi sekali memang dengan kue lapis kita ya, cuma kue lapis kita lebih berminyak ya, lebih oily ya. Ini lebih dry ya. Ya, dan ini modelnya juga bundar ya, jadi bertumpuk gitu, jadi seperti segitiga ke atas gitu modelnya. Aduh, Ini, jadi Bro ngatakan Eno, guys. Bro Eno, ini sebenarnya kue bolu ya, sebenarnya kue bolu yang digulung ya. Jadi dia panggangnya itu seperti kayak batangan begitu. Tapi bawahnya kalau nggak usah jauh-jauh ke Indomaret aja udah ada sekarang, Indoroti udah produksi. Oh iya, ini ada Sari roti. Betul. Mereka itu dari mereka ngambil dari Jepang kalau nggak salah resepnya. Ya Bro Jono ya di Jepang betul, banyak ya. Bawang Iya, kuhen jadi sangat memang populer saya di suka Jepang. lihat nih, tapi bukan Indomaret bro, kalau di Jakarta bilangnya Family Mart nih kalau nggak salah adanya nih. Oke. Ya mungkin, tapi saya pernah beli di Indomaret. Lebkuchen cookies, nih cookies gaya Jerman, apa bedanya sama cookies gaya Indonesia nih Bro Ferry nih? Lebkuchen ini biasanya dulu tradisinya bisa membeli Lebkuchen ini pas menjelang musim Natal ya, dan karena musim winter tuh dingin, gelap, dan mereka cari kegiatan, ya itulah setiap keluarga bikin cookies sama-sama, jadi kegiatan keluarga awalnya. Dan salah satu beberapa variasi cookies, yaitulah Lebkuchen. Lebkuchen tuh rasanya agak keras, tapi gurih dan manis tentunya. Oh, jadi ini cookies yang terjadi karena tradisi zaman dulu menyambut sebuah Natal. Iya, karena memang jam waktu gelap kan sini jam 4 sore, kalau musim winter sudah gelap biasanya. Terus untuk cari kegiatan dengan keluarga, biasanya mereka tuh baking cookies sama-sama. Oh, oke, nice. Nah, tadi Sis Dana, tadi saya udah lihat ada Black Forest tuh ya. Ini Black Forest Jerman terkenal banget kayaknya nih ya. Saya pikir kalau Black Forest tuh terkenalnya sama Holland, soalnya di Jakarta kan ada Holland Bakery. Ya. Ternyata di Jerman nih Black Forest-nya terkenal sekali ya. Betul. Ini saya mengingatkan ya, memang ini enak sekali, tapi harus hati-hati, di dalamnya ini ada alkohol. Jadi ini ada buahnya ya, buah ceri di dalamnya. Ini rasanya manis-manis, rada asam, dan itu banyak fatnya. Kalau memang orang yang tidak bisa makan fat, itu tidak bisa dianjurkan makan ini. Cuman ini coklatnya memang benar-benar coklat yang 100%, tidak ada dicampur apa-apa. Dan itu manis sekali, iya, manis, dan memang enak sekali, endang. Enak banget ya. Sekali. Memang iya, tapi orang betul. Indonesia emang kalau ada alkohol sedikit ya dikit-dikit dia emang suka sih. Oke. Iya. Ini kimchi asal Jerman. Nah, Tahu. ini Bro Ferry, ini kalau kimchi asal Jerman ini biasanya dimakan bareng apa nih? Apakah bareng makanan biasa selalu ada ini atau memang order khusus gitu? Kalau kimchi asal Jerman biasanya kalau orang Korea makan kan selalu ada kimchinya. Apakah ini memang selalu ada? Oh enggak, sauerkraut ini sebetulnya lebih bersebar di daerah Jerman Selatan sebetulnya, karena di sana juga mereka sering makan, variasi makannya itu daging banyaknya, dan kombinasi daging kan agak banyak lemaknya, jadi supaya sesuai agak ada kecut-kecutnya, itu dicampur dengan sauerkraut ini. Kimchi ala Jerman itu tidak manis, tidak pedas, biasanya asam. Jadi jadi ini pengimbang rasa ya, untuk pengimbang balance untuk rasa lidah kita ya. Tapi supaya lebih menarik itu, nama sauerkraut itu digunakan sebagai nama tentara Jerman oleh pasukan Inggris sampai sekarang. Oh, karena jadi itu ada penggemar artinya. sauerkraut ini memang orang-orang Jerman yang cuma sukanya, kecuali KFC juga sudah mengeluarkan kan coleslaw-nya itu, cuman ala Amerika. Jadi ada cerita khususnya. Oke. Saya tambahkan dikit.
kartoffel salad. Nah, salad apa nih, Sis? Ya, ini kartoffel salad. Jadi orang Jerman ini selalu kartoffel salad selalu ada gitu. Kalau makan sosis itu selalu kalau tidak pakai sauerkraut tapi pakai ini, pakai kartoffel salad. Jadi ada juga mereka makan dua-duanya, pakai kartoffel salad, sosis dan sauerkraut. Biasanya mereka makannya itu sebelum Natal. Jadi tanggal 24 itu mereka makannya ini dan sosisnya itu digoreng. Jadi di Bavaria ini sosis ini ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang digrill. Grill itu dibakar. Jadi sauerkraut ini isinya, jadi jangan salah. Kartoffel salad ini isinya jangan salah. Kadang-kadang itu ada spek di dalamnya. Spek itu babi pork. Jadi karena saya tidak makan pork, biasanya selalu cek ada pork atau tidak. Dan itu mayones di dalamnya. Jadi ada yang tanpa mayones, ada yang pakai mayones, dan yang pakai tanpa mayones itu biasanya asam rasanya. Oke, jadi memang ini gitu. dua makanan tadi temennya si sosis ya, sahabat karib sosis. Nah, ini ada pork knuckle tuh, penting juga. Pork knuckle biasanya kombinasi itu, wajib itu. Iya. Ada pork knuckle kombinasinya paling pas sama itu ya. Aduh, ini saya nggak sabar nih ada pork knuckle. Nah, ini pangsit ala Jerman nih. Pangsit ala Jerman ada beda nggak sama pangsit ala Shanghai? Apa rasanya sama-sama aja nih, Sis Dana nih? Ya, untuk pangsit ini kan isinya spinat kalau di Jerman bilang, kalau di Indonesia bilang isinya bayam. Ya, itu enak, benar-benar enak. Jadi makannya biasanya di dalamnya sup gitu, terus pakai kentang atau pakai kadang-kadang juga ada juga itu tergantung selera ya, ada juga pakai sosis gitu. Jadi ini nih seperti wonton tapi dalamnya itu bayam gitu. Oh, oke. Bagus yang orang vegetarian bagus. Bisa cocok. Ya, cocok. Sekarang sudah kombinasinya juga sih udah bervariasi. Yang lebih penting tuh kita kan bayangin wonton tuh agak isinya tuh tidak padat ya. Kalau Multaschen tuh biasanya padat, jadi seperti roti gitu. Oh, ini isinya padat gitu ya? Iya. Wah, ini Fitzbrotsen nih. Apa nih? Burger ikan. Ya. Iya, ini burger ikan biasanya ini kita temukan di Hamburg ya. Ya, tapi kita sekarang ada di Bayern, ada juga ada di mana-mana. Biasanya mereka itu jualnya di open market, di supermarket juga ada, dan ini fishnya ini setengah mentah. Jadi mereka itu membuatnya di dump itu diasepin gitu ya. Diasep modelnya ya. Oh ya, Bro JB kan dulu pernah tinggal di Jerman ya. Nah, Bro JB waktu tinggal di Jerman, hobi dong kalau makan Fitzbrotsen ini. Cocok ke lidah Indonesia kalau dibawa makan ini nih? Terus terang saya tidak suka ini. Ini mah ikan haring ya. Ikan herring atau ikan haringnya. Di Belanda itu banyak sekali. Kalau ke Volendam pasti ada ya. Ini bukan makanan favorit saya. Ya, kalau yang tadi seperti apa namanya tuh pangsit itu masih makanan favorit saya, kadang saya beli. Emang jadi ada orang yang suka sama ikan kering, ada orang yang nggak suka. Kalau Bro Ferry suka dong. Wah, nah ini suka nggak nih Bro Ferry kalau pork knuckle ini nih? Ini memang harus dicoba lah. Kalau gimana? Sayang sekali kalau tidak coba. Kalau udah sampai Jerman, Schweinehaxe langsung. Apalagi kalau lokasinya itu di Hofbrauhaus itu. Tapi tidak salah, jangan sampai salah, Hofbrauhaus juga ada di Berlin sekarang ya. Karena wisatawannya sudah banyak yang ke Berlin, tidak ke Munich lagi. Tapi buat yang tidak cocok buat orang yang cari makanan halal, tetapi Schweinehaxe memang variasinya tuh dagingnya tuh utuh sekali dan dijamin sehat. Dan cara bikinnya juga fresh biasanya. Wah, ini pork knuckle ini biasanya kalau orang Indo, salah satu favoritnya kesini nih Bro JB ya. Saya berapa kali kalau orang ini suka nyari nih pork knuckle, tapi tidak boleh yang orang-orang tertentu nggak boleh yang makan pork, jangan. Tapi dengarnya kalau untuk makan pork knuckle ini paling enak diapain nih Bro JB? Orang Indonesia kan ada beberapa kali gaya masakan ya Bro. Iya, pork knuckle ini kan memang ada beberapa variasi ya, jadi variasinya dipanggang itu yang paling enak. Ada juga yang mungkin juga semacam kayak direbus, di steam ya.
Jadi jangan salah ya, kalau di Hofbrauhaus ya itu juga dipanggang ya. Di Munich kebanyakan semuanya dipanggang, tapi kalau di kota-kota lain ada yang tidak dipanggang. Dan memang ini yang menarik sekali dari pork knuckle ini adalah kulitnya itu. Jadi kulit babinya itu yang crispy sekali. Ya. Aduh. Itu yang memang yang enak sekali. Aduh. Iya. Tapi saya ada satu restoran lain yang di selain Hofbrauhaus yang biasa saya bawa tamu saya. Dekat di situ. Di mana juga. tuh? Itu saya kasih tipsnya. Itu tidak di belakangnya, persis di belakangnya dari Hard Rock Cafe ya. Itu ada jendelanya di mana langsung orang melihat dapur dan melihat mereka menggrill dari pork knuckle tersebut. Itu restoran favorit saya. Oh, jadi di belakangnya si Hard Rock Cafe malah ya. Itu. Nah, itu salah satu pilihan kalau Hofbrauhaus penuh bisa ke situ. Apa nama restorannya? Aduh, saya agak lupa ya. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau agak lupa mungkin sobat kota harus hunting sendiri tuh. Saya sedikit tambahkan tuh waktu tadi bicara dengan Brauhaus. Ya, di Hofbrauhaus. Itu dekat-dekat situ ada souvenir, terus ada Hard Rock Cafe, jadi bisa lihat di situ. Dan itu juga banyak juga restoran-restoran di situ kalau memang mau cari restoran lain selain dengan Hofbrauhaus. Oke, jadi memang lokasinya banyak restoran dan banyak souvenir yang bisa kita kunjungin. Betul. Wih, mantap. Ya. Oke, sekarang kita di Königsberger Klopps. Ini bakso apa nih? Bakso kentang atau bakso daging nih, Sis Dana nih? Ini daging, tapi daging, dicampur, ya dicampur kentang, campuran lah gitu ya. Dan itu memang banyak fatnya ya, karena ini ada produk susunya. Jadi kalau orang yang tidak bisa, ada juga orang yang tidak bisa minum susu atau laktose ya. Jadi saya tidak sarankan untuk makan makanan ini. Oke, kalau yang tadi tuh ada satu lagi dari setelah ini ada apa namanya tuh? Coba tunggu kita tunggu slide-nya. Habis Königsberger Klopps. Nah, kalau ini nih Grundsoup. Iya, ini rasanya asam-asam ya. Jadi ini memang banyak lemak juga. Jadi ini mayones ya. Mayones. Tapi memang favorit juga lah ya untuk orang Jerman ya. Nah, betul. Lidah orang Indonesia cocok gak nih sama yang ini nih sekarang Weisswurst, sosis putih. Iya, sosis putih ya, Weisswurst. Itu cocok yang tadi saya sebutkan. Ya, saya sebutkan tadi Weisswurst. Ini makannya pakai bretzel. Terus ini Weisswurst ini bukan digoreng atau bukan dipanggang, tapi direbus. Jadi ngerebusnya bukan lama, hanya sebentar untuk menghangatkan saja karena memang dasarnya sudah matang. Minumnya sekaligus pakai bir juga, itu satu set. Wah, paling pas nah, nih. itu kan ada di piringnya kan ada sosis, ada bumbu sedikit ya namanya senf, itu rada manis-manis bumbunya. Oke, ini itu slide yang terakhir untuk kuliner nih bro. Kenapa? Slide yang terakhir untuk kuliner. Hard Rock Cafe. Nah, Hard Rock Cafe Berlin. Wah, ini tempat favorit juga ya untuk dikunjungin buat orang-orang Indonesia. Bro Ferry, apakah wajib kita ke sini atau ini biasa-biasa apa seperti Hard Rock Cafe tempat lain, tempat negara lain? Mungkin harus ini kan ya, beda sekali sebetulnya. Hard Rock Cafe-nya memang Hard Rock Cafe lengkap segala ada, kecuali live show-nya tidak ada di situ. Jadi ada merchandising-nya, restorannya juga lengkap sesuai dengan di tempat lain, Hard Rock tempat lain juga. Promonya juga mereka melakukan. Jadi standarnya sama. Tapi yang penting tuh lokasinya. Lokasinya tuh langsung di dekat jalan Kurfürstendamm. Kurfürstendamm itu salah satu jalan pertokoan utama di Berlin yang juga bisa membeli barang-barang branded. Jadi sekalian jalan-jalan shopping situ untuk istirahatnya bisa di Hard Rock Cafe, atau buat yang mau cari souvenir, sebelahnya juga langsung ada Berlin Souvenir yang cukup lengkap dan besar juga. Persis sebelahan tuh ya sama ini ya. Mau cari Bucherer juga ada di situ bahkan ya, lengkap selengkap-lengkapnya. Betul. Oke, nah ini itinerary. Biasanya kalau sobat kota mau lihat-lihat itinerary yang biasa dilakukan di Berlin Munich ya. Nah ini salah satu sampel itinerary-nya. Mungkin kalau yang di YouTube agak sulit lihatnya, nanti akan diperbesar untuk contoh itinerary-nya aja.
Kebetulan kita tidak jualan, tapi kita menginspirasi sebuah perjalanan gitu ya. Perjalanan inspirasi seperti ini. Cuman kalau misalnya ada yang pengen, gue pengen tambahin lagi yang ini, tambahin kota ini, ya silakan disesuaikan dengan keinginan. Wah, ya. Biasanya kalau untuk perjalanan cocoknya 5 sampai 7 hari kelihatannya untuk Berlin dan Munich ini paling nyaman nih kelihatannya nih ya. Oke, dari itinerary ini biasanya kita akan Q&A. Nah, banyak orang yang pengen nggak sabar, pengen nanya-nanya nih sama narasumber ini. Bosen cuma Eno doang yang nanya, gue juga pengen nanya. Perasaan gue pengen nanya gimana nih. Kita akan mulai pertanyaan ini langsung kita mulai dengan Bro John. Apakah kita akan mulai dengan... Di WhatsApp grup udah dipilih itu Bro Eno, tolong dibaca. Oke, jadi Oke, siap. Kita akan tanya untuk di sini. Mungkin Bro, pertanyaan ini paling cocok. Saya tanya coba dari Bro Ferry dulu nih ya. Bro Ferry dulu. Nah, Bro Ferry, ini kapan wisatawan dari Indonesia masuk Jerman atau kota Berlin harus bawa surat bebas COVID nggak? Apakah di nyampe kota Berlin harus rapid test lagi? Dan kapan kota Berlin boleh dikunjungin? Nah, Ini ini kebetulan sudah ada update-nya yang belum? nanya hadir di Zoom ini, mungkin kita bisa open mic-nya, Bro Eno. Oke, Ibu Mariana. Ibu Mariana. Ya, saya yang tanya. Boleh, silakan Bu. Wah. Ya, tadi pertanyaannya. Yang tadi ya. Ya. Kapan wisatawan Indonesia masuk Jerman dan kota Berlin harus bawa surat bebas COVID nggak? Di kota Jerman begitu nyampe harus rapid test lagi ya gitu. Iya, Gimana Bro Ferry? Iya, jadi update terbaru tuh nanti akan di launching hari besok, hari Senin di sini, karena parlemen akan berkumpul bareng lagi dan menentukan mulai apakah ada perubahan atau tidak. Yang peraturan untuk bulan November ini sebetulnya tuh lockdown kecil sudah dilaksanakan di seluruh Jerman. Jadi semua negara bagian atau kota-kota itu menutup pendatang dari tempat yang ada COVID-nya juga. Masalah COVID test atau tidak, Jerman sebetulnya mengasih COVID test di tempat langsung, di airport atau di stasiun kereta api, buat mereka yang berdomisili di sini. Itu yang gratis. Kalau tidak berdomisili di sini, memang harus bawa rapid test yang paling lama 48 jam berlakunya. Jadi yang kalau seminggu sebelumnya sudah tidak boleh lagi. Jadi benar-benar 2 hari sebelumnya baru dinyatakan bahwa negatif. Itu pun boleh memasuki Jerman atau Berlin ya. Oke. Saya tambahkan Jadi, sedikit ya. Kita masih perlu informasi besok ya Senin. Nah biasanya update-nya di mana tuh? Update-nya bisa ditampilkan. Kalau orang kita pengen ngecek tampilnya bisa cari tahunya dari website apa sih Bro? Sebetulnya Kemlu juga mengeluarkan. Mereka juga langsung mengeluarkan buat warga negara Indonesia, buat yang ada rencana untuk berwisata ke luar negeri. Itu langsung diupdate sama mereka. Kalau enggak KBRI, kalau khusus untuk Jerman, mungkin KBRI Jerman selalu mengupdate. Oke, jadi kita bisa cari update melalui kementerian di KBRI Jerman ya. Kita lihat websitenya karena kadang-kadang situasi begini saat ini seperti ini. Totalnya besok Senin udah berubah lagi ya. Oke, tadi sisanya mau tambahin apa sih? Saya tambahin sedikit ya, komunikasi saya dengan kedutaan Jerman terakhir itu yang boleh masuk Jerman itu visa untuk diplomat dan itu keperluan negara, terus visa untuk orang yang berhubungan dengan kesehatan dan visa student itu bisa diproses sekarang. Tapi ini sementara memang November ini pengumumannya dari kedutaan Jerman. Jadi bisa langsung apply ke bagian visa dan itu memang ada servis-servis tertentu ya yang menangani visa-visa tersebut. Dan itu kalau visa Schengen itu bisa dilayani hanya untuk pelaut. Jadi pelaut yang mau datang ke Jerman itu memang urusan kerja dan itu bisa mendapatkan visa Schengen. Dan visa Schengen lainnya itu ya seperti student, biasa student kalau datang ke sini karena saya paling nunggu hari Senin ya sis ya, baru ketahuan. Betul. Kan ya itunya. Ya itu sementara kedutaan Jerman mengeluarkan itu ya. Iya.
Iya. Terus tadi ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk mono Jerman dari Pak Samsu Hadi Sugiono, di sini apakah ada Pak Samsu Hadi Sugiono? Atau Ada. ini? Ada, ya? Pak. Oke, Pak Samsu boleh Dinyalakan langsung Pak. videonya, Open Pak mic-nya. Samsu. Saya Tanya lagi langsung, mobile, Pak. Saya lagi Oh, mobile. Oke. Suaranya aja. Saya ngikutin aja, saya lagi mobile, Pak. Oke, lagi mobile. Kita Terima langsung kasih, tanya terima lagi kasih. narasumber. Paling enak Bapak mau nanya ke siapa nih Pak dari 3 narasumber ini? Ke ibu saja deh, ke wanita ibunya aja deh. Oke, Ibu. Iya, Pak. Kalau untuk mono Jerman Kita udah perlu kenal berapa ya, hari Pak, ya. biasanya? Iya, kalau Perlu ke berapa hari Jerman masuk kota mana atau dan outnya di mana biasanya? karena saya tinggal di dekat Frankfurt, jadi saya menyarankan landingnya di Frankfurt. Kalau mau ke Berlin juga bisa di Berlin. Nah, kalau ke Frankfurt saya yang biasa pegang itu dari Frankfurt ke Strasbourg, bukan Strasbourg tapi ke Würzburg. Würzburg itu sudah masuk wilayah Bavaria. Dan sebelum ke Würzburg itu lewat Heidelberg. Maksudnya Bu, yang Jadi, pengen tahu maksudnya Bapaknya berapa 7 hari. terus dari kota mana, keluar kota mana, berapa hari Ya, kira-kira? jadi kalau saya sarankan itu 7 hari, dari 6 hari sampai 7 hari, masuk Frankfurt, keluar Munich. Gitu. Oh, itu udah Karena- bisa lah kita belok udah bisa tuh Iya. Sis ya. Iya, Oke, itu Mas bisa Samsu tadi. dapat Kita semua. 7 hari lah, 7 hari jangan tanggung 6 hari, 7 hari lamaan dikit. Masuknya bisa dari Frankfurt, keluarnya Iya. bisa di Munich ya. Ya, bisa menikmati Terima kasih, atmosfer terima ya. kasih. Oke. Nah, lanjut di Ibu Mariana lagi. Wah, ini Ibu Mariana sangat penasaran dengan penjelasan mungkin pengen nanya ke Bro JB kali ini ya. Bro JB Yes. ini arsitekturnya bagus banget nih, istana, museum, katedral, opera, kota tua gitu ya. Itu yang buat orang Jerman atau bukan nih Bro? Orang Jepara yang bikin. Orang mana Bro yang bikin? Ya, Bro? kalau Bavaria, ya Sobat Kota dan Ibu Mariana, ini kalau Bavaria ini memang salah satu provinsi yang beda sekali dengan Jerman. Kenapa saya bilang beda? Karena ini salah satu provinsi yang berafiliasi ke Italia. Ya. Jadi bangunan-bangunannya juga banyak sekali ke arah Italia seperti fresko-fresko itu ya. Kenapa? Karena mereka itu kan sangat kuat sekali Katolik ya. Dan kebanyakan juga bangunan-bangunan di istana atau opera house ya itu pasti ada bukan saja arsitek ya, tapi juga seniman-seniman Italia yang ikut campur dalam pembangunan tersebut. Udah jelas suara saya? Terima kasih ya, jelas. Terima kasih jawabannya jelas. Ya Bu. Wah, Bu Iya, Mariana. ya, terima makasih Bu. kasih jawabannya. Ya. Oke, Bu Ya. Mariana, jadi cukup jelas ya. Tadi Bu Mariana juga sempat kasih Ya. info ya, kalau misalkan mau coba foto-foto gaya Eropa di Bandung udah ada ya. Udah ada kastil. Iya, mantap. Ya. Oke, kita langsung foto bersama. Gila. Kita grup foto dulu ya. Teman-teman Sobat Kota, tolong kita nyalain videonya, jadi kita bisa berfoto bersama ya. Kasih jempol yang terbaiknya, ya kan? Supaya kita bisa foto, karena Bapak Ibu semua Sobat Kota di sini akan muncul di YouTube. Wah, bisa dilihat oleh dunia. Kasih senyuman yang terbaiknya. Kasih senyuman yang terbaiknya. Bro Enoch, Yang terbaiknya posisi belok kanan atau belok kiri. Sudah siap? Videonya kita tolong foto dinyalain dong, teman-teman. Bro Enoch tadi ada tambahan satu mengenai restoran ya, sudah saya tulis di chat ya. Jadi di chat saya tulis ya. Terima kasih. Oke, Sudah, mungkin kita foto bersama. kalau semua sudah dinyalakan videonya, kita hitung ya Bro Enoch ya. Kita hitung ya. Kita hitung 1, 2, 3, kasih senyum yang paling manis dan katakan cheese. Oke, 1, 2, 3, cheese. Cheese-nya pakai bahasa Jerman dong. Bahasa Jerman apa cheese? Lebih cocoknya mungkin sosis ya, jangan cheese. Oke, sosis. Kita ganti kali ini. Foto kedua kali Bahasa dengan Jermannya- menggunakan kata Bahasa Jermannya sosis. cus kali 1, mungkin. 2, 3, sosis. Sosis. Sosis.
Oke, Sobat Kota, terima kasih ya untuk kesediaannya bergabung bersama saya di sini dengan hostnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dan mudah-mudahan acara ini memberikan inspirasi untuk perjalanan Anda berikutnya. Saya kembalikan ke Brother Jono kali ya. Ya, kita ada polling nih bro, bisa minta tolong diisi supaya untuk mendapatkan feedback buat kita ya. Ya, Sobat Kota tolong bantu diisi ya. Kira-kira ini feedbacknya apa? Kalau misalkan ada inputan, bisa kasih inputan ke kita. Karena ini dengan inputan Bapak Ibu semua, saudara Sobat Kota semua, ini bisa memberikan inspirasi juga buat kita lebih baik. Dan teman-teman untuk semuanya, dimohon untuk bisa like, share, dan subscribe channel ini. Ini sangat ngebantu buat kita. Gitu ya. Jadi ini kalau kita di sini, kita mendukung channel ini untuk menginspirasi Tour dan Travel Indonesia bisa bangkit lagi. Ya, jangan lupa ditulis, diikutin feedback live talk show Komko Wisata ini. Thank you. Oke, berikutnya kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Sama-sama. Terima kasih juga sama-sama. Thank you buat Bro JB, Sis Dana, dan Bro Ferry. Thank you kesediaannya. Thank you banget buat sudah ambil bagian menginspirasi setiap kita di dalam acara kali ini tentang Jerman. Thank you ya. Thank you so Sama-sama, much. terima kasih. Sampai ketemu ketemu lagi. lagi. Semoga kita bisa Ketemu lagi di bisa Indonesia. berjumpa ya. Siap, siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Indonesia ya. Danke, Terima kasih terima kasih. semuanya. Danke, danke.